Halo, perkenalkan nama saya Prilly Andrianti dari Prodi Bahasa Indonesia angkatan 2023A dengan NIM 2360001. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa sih kompetensi guru itu. Jadi, seorang guru diartikan memiliki kompetensi jika ia mampu mengajar siswanya dengan baik. Kompetensi pada dasarnya merupakan deskripsi tentang apa yang ia dapat dilakukan seseorang dalam bekerja atau wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat dilihat. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang harus dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaan, baik berupa kegiatan, perilaku, maupun hasil yang ditunjukkan dalam proses belajar mengajar. Jadi, untuk pengertian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan, kemampuan yang harus ada dalam diri agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Nah, itu pengertian kompetensi guru menurut Kunandar pada tahun 2011 halaman 55. Jadi, guru sebagai learning agent atau agen pembelajaran, yaitu inspirasi dan perkayasa pembelajaran bagi peserta didik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan dan profesi. Nah, jadi itu ada 4 jenis kompetensi guru ya teman-teman. 4 jenis kompetensi guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi profesional. Yang pertama, nah teman-teman, jadi dari 4 kompetensi tadi, yang pertama kita akan membahas kompetensi pedagogi. Apa sih kompetensi pedagogi itu? Jadi, saya akan menjelaskan kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi adalah salah satu jenis kompetensi yang harus dikuasai oleh guru ya teman-teman. Jadi, kompetensi ini pada dasarnya berupa gambaran kemampuan setiap guru dalam mengelola kelas saat pembelajaran dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan hasil pembelajaran peserta didik juga. Nah, seseorang guru juga harus memiliki kemampuan untuk membuat silabus dan memahami prinsip-prinsip kurikulum yang sudah ditetapkan serta menentukan tujuan pembelajaran yang sudah diampunya. Nah, ini ada menurut Saryati. Jadi menurut Saryati dalam Wahyuni dan Berlian pada tahun 2018 mengatakan bahwa segala kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, baik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, juga termasuk memanfaatkan sumber-sumber belajar. Itu juga termasuk pengertian kompetensi pedagogi guru ya teman-teman. Jadi dalam kompetensi pedagogi guru ini terdapat 7 aspek. 7 aspek yang perlu dikuasai oleh guru, yaitu yang pertama memahami karakteristik siswa, yaitu untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat. Yang kedua, menguasai teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran berupa penerapan, pendekatan, strategi, teknik, atau metode. Nah, yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum. Yang keempat, mampu memberikan pendampingan guna mengoptimalkan tingkat pemahaman siswa. Lalu yang selanjutnya, mampu mengembangkan potensi siswa yang tidak sama melalui metode pembelajaran yang sesuai. Nah, selanjutnya mampu
berkomunikasi dengan baik dan efektif, santun, dan penuh empati. Seperti harus ramah ya teman-teman. Nah, yang terakhir, mampu mengadakan asesmen dan evaluasi untuk mengukur proses dan hasil belajar, serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Nah, jadi itu 7 aspek kompetensi pedagogi. Nah, jadi yang kedua kita akan membahas kompetensi kepribadian. Apa sih kompetensi kepribadian itu? Kompetensi kepribadian sangat berkaitan dengan karakter personal tiap-tiap guru. Indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru antara lain seperti sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, ikhlas, empati, berakhlak mulia, serta selalu bertindak sesuai norma dan hukum. Kalau menurut Hall dan Lindsay dalam Suyanto dan Jihad pada tahun 2013, halaman 42, kompetensi kepribadian merupakan serangkaian kejadian yang dan karakteristik dalam keseluruhan kehidupan dan merefleksikan elemen-elemen tingkah laku yang bertahan lama, berulang-ulang, dan unik. Nah, oleh karena itu, kompetensi kepribadian guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Jadi, dengan memiliki kompetensi dasar guru, ini kita dapat menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, mendukung partisipasi siswa. Jadi untuk mengajar materi pelajaran, guru sebenarnya turut membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta keterampilan hidup yang dibutuhkannya. Ditambah dengan keteladanan yang kita berikan, siswa pun mendapatkan bekal untuk menjadi pribadi yang baik dan positif ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kompetensi sosial. Apa sih kompetensi sosial? Nah, kompetensi sosial adalah keterampilan dalam berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum dengan baik dengan siswa, sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, maupun masyarakat yang luas. Nah, kalau menurut Gulota pada tahun 1990 dalam Verdi 2014 menyimpulkan bahwa kompetensi sosial sebagai kemampuan, kecakapan, atau keterampilan individu dalam berhubungan dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain sehingga dapat diterima secara sosial dalam berbagai situasi sehingga terjalin hubungan yang positif dengan lingkungan sesuai dengan budaya, nilai, dan moral yang berlaku. Individu yang berkompeten secara sosial mampu untuk memahami suatu perubahan situasi dan berperilaku tepat sesuai dengan situasi tersebut. Jadi teman-teman, dalam kompetensi sosial terdapat 2 aspek kompetensi sosial. Yang pertama ialah social problem dan yang kedua social engagement. Nah, social problem ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki individu untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam interaksi sosial. Di sini individu dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah interpersonal ya teman-teman yang mereka hadapi secara adaptif. Yang kedua ada social engagement. Social engagement dalam aspek ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk terlibat secara positif, berinteraksi dengan teman sebaya, individu mampu berpartisipasi dalam kegiatan dan melibatkan teman-teman sebaya serta
mampu berinisiatif dalam melakukan interaksi dengan orang lain untuk kemudian mempertahankan relasi tersebut ya teman-teman. Nah, jadi yang keempat kita akan membahas tentang kompetensi profesional ya teman-teman. Apa sih kompetensi profesional? Jadi, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi profesional ini dipandang penting untuk dikembangkan oleh para guru karena kompetensi profesional mencakup kemampuan guru dalam penguasaan terhadap materi pelajaran dan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, kalau menurut Suharsini Arikunto pada tahun 1993 pada halaman 239 ini menjelaskan bahwa kompetensi profesional berarti guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang subject matter atau bidang studi. Nah, yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakan dalam proses belajar mengajar ya teman-teman. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi, kurikulum, mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, guru yang memiliki kompetensi profesional juga perlu menguasai beberapa kemampuan, yaitu yang pertama, disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran. Yang kedua, bahan ajar yang diajarkan. Nah, yang ketiga, pengetahuan tentang karakteristik siswa. Selanjutnya, pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan. Selanjutnya, pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar. Selanjutnya, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran dan pengetahuan terhadap penilaian, serta mampu merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang 4 kompetensi guru. Ya teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kegrogian saya dalam menyampaikan materi. Terima kasih sudah mau menyimak video presentasi saya untuk menjelaskan tentang kompetensi guru. Sekian dari saya, Aprilia Andrianti dari Prodi Bahasa Indonesia, kelas 2023A dengan NIM 236001. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.